buat simulasi, anggapnya lagi challenge nih Om. Angin, hati-hati. Oke, kontrolnya bagus. Itu kalau masuk sih. Kali itu bersama datang di channel Mobi sama JJ. Sama JJ hari ini. J, Halo Om. mau persiapan Persiapan. untuk challenge berikutnya. Oke. Untuk Jimny ini. Oke. Oke. Nah, kemarin terakhir kan banyak waktu Jimny Challenge 2 tuh banyak melakukan salah modifikasi dan ketidakberuntungan. Ketidakberuntungan. Banyak ya? Banyak, Sedikit banyak. Ya? Nah, nih ya, misalnya pertama waktu di Hambalang itu gardan mentok. Makanya ngegantung mobilnya ya, Mobilnya bannya tuh digantung. nggak napat ke Nggak tanah ya? napak, nggak dapat grip sama sekali jadinya, sehingga harus direscue sama Om Dito, ditarik mundur, ya. Oke. Itu semua gara-gara diameter roda yang kurang besar. Waktu itu kekecilan ya dibandingkan peserta yang lain lain pada ya. gede-gede, Iya ya. sih, benar. Om Mobi paling kecil. Paling kecil bannya. Udah paling kecil, paling kurus lagi. Iya, benar. Ya. Nah, sekarang udah diganti. Ya. Sekarang ganti 235 70. Lebarnya 235 sekarang. Kalau sebelumnya berapa? 205 ya? 205. 205 kan? 205. Nah, dengan ban yang lebih lebar, profilnya misalnya sama-sama 60 gitu ya. 70. 70. Berarti lebih tebal juga. Karena 70 itu 70% daripada lebarnya. Ya. Nah, ini insya Allah dengan ban MT yang sama nih. Ini mereknya sama, tipenya sama. BFG apa nih? Mattrain, MT. Ini insya Allah akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi yang sebelumnya enteng aja tuh ngegas sih. Ini ya, agak tapi lebih berat. mobilnya pendek. Clearance-nya juga lebih sedikit ya dibanding yang lain ya. Iya. Oke, ban udah digedein. Berarti kalau untuk yang itu solusinya bannya digedein. Oke, nah, beres. Terus ada yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan waktu challenge itu adalah, tau nggak apaan? Apa tuh? Fender. Oke. Fender waktu itu sempat mentok berkali-kali dan sempat lepas sebenarnya pada saat challenge itu. Oke. Terus diperbaiki karena fendernya ya fender plastik bawaan standar mobil kan. Ya. Nah, kita udah ganti. Ini pasang di Exitos. Diganti. Custom ya? Ini custom. Ini full custom. Ini bukan lagi plastik tapi sekarang besi. Besi langsung nempel ke bodi. Ada bagian yang ke sasis kalau nggak salah nggak ada. Nempelnya tapi ya ke bodi sih. Ke bodi ya. Tapi setidaknya ini tuh clearance-nya jauh lebih baik daripada waktu pakai over fender bawaan mobil. Walaupun ini kalau secara nempel bodi ini ya sama lah jaraknya ya kalau ketemu bodi. Cuma ini udah jauh lebih baik jadi tidak mentok-mentok lagi. Karena kemarin sempat yang Tarkam sama Den Dimas tuh. Adu-adu sama Den Dimas ini tuh sampai lepas. Sampai coplok. Sampai lepas akhirnya ya udah nih emang harus diganti yang custom, yang besi, yang kuat. Kita pasang yang begini. Berikut lo buat ini namanya apa sih? Ini bilangnya rock slider. Rock slider atau side guard-nya nih. Jadi buat ngelindungin bodi bagian yang bawah sini nih. Biar kalau nyender-nyender di batu dia kena itu duluan. Iya, jadi dia rock slider kayak jadi nge-slide gitu. Set kayak apa namanya? Dia kayak kalau skateboard gitu Om lagi. Gitu, slide gitu ya. Oke. Itu ada yang masang tuh sana. Oh iya, benar. Kasian dia kepalanya nggak ada rambutnya gitu ya. Kok nggak pasang ya? Kayaknya udah tahan. Coba di zoom. Udah tahan. Di zoom tuh. Ada tahan nih. Tahan ya. Pas banget kita ketemu sama yang bikinnya. Bikin tiba-tiba ada di sini. Coba yang bikin. Om Arki dari Exitos tiba-tiba ada di sini. Jadi sebenarnya kemarin sempat kena omel dia. Dia sempat kena omel. Ada beberapa bagian yang agak kurang rapi. Balikin lagi ya. Akhirnya balikin lagi, sekarang rapi sekali. Sekarang udah sip ya. Rapi sekali. Walaupun ini ada mirip-miripnya sama standarnya ya, dengan warnanya sama, bentuknya juga ada miripnya, tapi tetap ini jadi jauh lebih sengar karena clearance antara roda dengan apapun yang paling dekat itu jauh. Ya, benar. Ini kelihatan dari belakang juga keren kan, Je? Ya, belakangnya juga sama ya. Modelnya jadi dia ada pipa besinya ya. Ada pipa besinya. Atau ada pipa besinya kan? Ini ada nih Om. Ada ya? Ada di bagian sini. Jadi sebenarnya kalau modelnya over fender yang udah dikasih ada pipa besinya, sebenarnya salah satu fungsi tambahannya kalau kita off-road misalnya pas di bagian
ada yang tebing tinggi atau batu-batu, dia sekaligus juga jadi slider, Om. Oh, dia nge-slide sini juga. Nge-slide juga di sini. Jadi dia Pohon. sekaligus untuk melindungi, ya, lindungi juga biar istilahnya bukan si mobilnya ya, bukan si bodinya, tapi ditahan duluan sama si over fendernya. Ya. Walaupun over fendernya besi nempel langsung, kalau kena cetok gitu ini juga penyok. Dorong juga kan. Tapi kan biasanya kan kalau itu kan emang udah crash ya, emang nabrak gitu. Cuma kan yang paling nyebelin kena tipis gitu. Iya, benar kena tipis. Nah, terus ada lagi J yang kita perbarui. Oke. Karena ini sudah pakai ban yang lebih besar. Oke. Akhirnya shock steer-nya kita ganti. Shock steer ganti juga. Shock steer-nya ganti Tough Dog. Tough Dog. Tough Dog ya. Rasanya berbeda karena sebenarnya secara berat kayaknya malah lebih enteng. Oke. Ya, karena mungkin dibantu sama shock steer-nya. Sama pernya, Om. Sama pernya ya. Tapi kayak ada spellingnya gitu, J. Oke, itu mungkin nanti yang bisa kita cek bareng juga ya. Karena bisa juga dari faktor yang lain. Kayak misalnya kalau kita udah kayak ninggiin dengan ban tambah tinggi, itu kan geometrinya apa ya kan berubah. Kita kan ada yang berubah gitu. Pasti berubah. Kita mesti ngecek lagi satu persatu gitu. Iya. Aman sih, ini aman spuring sih. kayak apapun, nggak bisa lurus steering. Oke, berarti emang bukan dari pas spuringnya. Iya. Lebih ke geometrinya secara suspensinya. Iya. Bukan alignment dari rodanya. Ya kan, ini kan arm depan udah dikoreksi. Oke. Dikoreksi casternya. sama Om Dito, casternya jadi lebih normal lah, walaupun kenceng tetap ngeri. Ya. Sama di yang belakang yang belum diganti. Kan ada track macam track bar. Yang miring. Dia kan untuk ngejagain sebenarnya gardan itu nggak goel-goel kanan kiri kan? Ya. Ini belum dikoreksi. Jadi posisinya sekarang karena dia kan cuma satu arah tuh. Iya. Begitu lebih tinggi kan pasti agak belok dikit ya? Iya, geser ada narik dikit. Ya. Jadi ini sebenarnya ada kepitingnya dikit. Oke. Iya kan? Gak apa-apa. Buat yang bagian track bar itu juga bisa dikoreksi juga. Jadi dia dudukannya itu dirubah supaya si track barnya derajat kemiringannya tuh balik lagi seperti semula. Oh, gitu nih. Ini ada yang melintang nih, ada besi melintang tuh. Ya. Dia waktu posisi standar belum pakai lift kit, dia cenderung lebih rata. Ya. Nah, mobil geometrinya didesain untuk yang rata itu. Benar. Begitu udah ditinggiin, ini kan narik nih, otomatis secara gardan keseluruhan ada geser ke arah sana dikit. Ya. Makanya jadi sebenarnya ada belok dikit dari roda belakang. Oke. Iya kan? Ya. Jadi nanti di dudukannya sini nih, Om. Dudukannya, diganti dudukannya yang panjangan dudukannya. Dia tuh ada juga kayak semacam kayak adapternya supaya bisa posisinya dia lebih tinggi lagi ngikatnya yang ke gardan itu. Oke. Nah, habis melakukan itu pasti spuring ulang ya? Ya pasti nanti akan di spuring ulang lagi biar enak. Iya. Nah, cuma ini waktu beli ban ini pakai cuma 4. Oh gitu. Oh ini masih pakai yang ukuran yang lama. Yang kecil ya 205 ya. 205 80 malah. Oke. Nggak apa-apa. Tapi sekilas orang kan juga ngelihatnya kan sama gitu. Kan kembangnya sama. Iya. Jadi ban serepnya space saver. Agak kecilan dikit ya. Agak kecilan dikit. Space saver. Nah, Oke, apalagi berarti Om? Nah, ada lagi yang diganti. Waktu kita challenge di beberapa challenge di Hambalang, di challenge terakhir yang Ridwan kebalik. Ya. Ini mobil kelihatan banget tuh di videonya tuh kelihatan banget. Paling mental-mental, duang. Oh iya benar. Karena kita pakai suspensi yang didesain untuk jalan raya. Iya benar. Kan saya sempat review. Iya benar. Sebelum Jimny Challenge 2. Kekerasan. Iya. Benar. Nah kita akhirnya ganti di Pioneer Jeep. Oke. Suspensi Kayaba ya. Pakai Kayaba ya Om? Kayaba. Ya? Oke. Kayaba. Dan kebetulan Kayaba itu, lihat dong dari depan nih. Kayaba itu pernya warna merah. Wah, cocok sih di mobil ini. Kena velgnya merah, pernya merah, kalipernya merah. Dia kena semua, cocok. Dan ini jauh lebih nyaman. Buat off-roadnya juga udah nyoba, Om? Belum sama sekali. Oke. Jadi dari awal udah ganti ini kita belum off-roadin sama sekali. Nah, ini kesempatan. On-road aja ya baru ya. On-road aja. Dan di on-road tuh nyaman banget. Nah, poldur apa segala jauh lebih nyaman deh. Jauh lebih enak dipakai harian. Oke. Terus ada tambahan satu lagi yang merah. Oh iya. Di Pioneer Jeep juga. Ya, jadi kita ganti kan tadinya pakai yang plat nomor tuh yang nongol plat nomornya. Ini jadi pakai enggak nih jadi sorry ini yang ini tuh dari Om Widodo dari Prorok. Ini dari Prorok dipasangnya di Pioneer Jeep, tapi ini yang ngasih Om Widodo nih, Saber.
Oke. Dan sling yang plasma, plasma. yang sintetiknya ya. Yang sintetiknya. Waktu pas Jimny Challenge masih yang sling yang sling baja ya? Baja. Masih baja. Okay. Nah ini jadi jauh lebih ringan, bener nggak? Ya lebih ringan, lebih safe juga Om. Oh? Kalau amit-amit sampai sling winch-nya putus, dia tuh nggak nyabet kayak ketapel gitu. Oh gitu, tapi tetap nyabet dong harusnya. Logikanya. Dia tapi energinya itu nggak sebesar kalau di baja putus gitu Om. Oke. Nggak ada spring efeknya gitu kali ya. Dan lebih ringan. Lebih ringan. Apa sih minusnya ini? Minusnya sebenarnya kalau model yang sintetik gini, kalau kita habis pakai off-road, walaupun misalnya nggak dipakai nih winch-nya, tapi ini udah kena lumpur gitu, dia itu harus dikeluarin lagi buat dicuci lagi Om. Jadi nggak boleh dibiarin kelamaan si selingnya ini ngendap ada lumpur sampai udah ngering, soalnya dia akan bikin kekuatannya tuh jadi berkurang. Oke. Nah ini dudukan plat nomor dikasih sama Pioneer Jeep juga. Oke. Kalau mau pakai winch-winchan, ini copot tinggal puter aja ya. Tapi kalau dulu sebenarnya lebih praktis sih, nggak dibuka gitu kan. Iya. Kalau ini ya off-road kan nggak apa-apa juga sih. Iya. Om, berarti tadi kan kurang lebih tuh poin-poin yang jadi kekurangan pas di Jimny Challenge 2 kan mulai dibenahin tuh. Secara teknis mobil tuh kita udah benahin. Teknis. Oh, ada satu lagi yang masukin 4L nggak masuk. Oh iya. Itu gara-gara lupa. Sebenarnya kalau nggak lupa sih nggak apa-apa. Karena dari awal mulai di challenge yang di JSI itu nggak itu 2H gitu kan. Iya. Mulai 2H. Jadi tengah jalan harus ngoper ke 4L. Oh, yang nggak masuk gara-gara ada itu. Ada konsol tambahan. Yang konsol plastik buat taruh koin gitu kan. Koin, cup holder. Cuma itu kan gampang dicopotnya ya. Tinggal copot aja. Kalau mau ada challenge lagi tinggal itu dilepas. Iya sih, benar sih. Ya kalau dipikir-pikir kemarin tuh pas lagi Jimny Challenge 2 kayaknya Om Mobi yang paling banyak nggak beruntungnya ya. Sial. Harusnya juara. Kalau itu saya belum tahu, tapi setidaknya apesnya lumayan banyak yang konyol gitu Om. Yang konyol. Tapi nggak apa-apa Om, kan ban udah nih diganti lebih gede kan, per fender, terus juga suspensi tinggiin gitu. Cuma yang satu Om nih, di luar faktor teknis. Apa tuh? Yang sial karena lupa pasang helm. Itu kira-kira solusinya gimana tuh? Itu sama kesialan dan kebodohan yang sama, lupa pasang helm dan lupa masukin 4L dari awal. Oh iya sama itu. Makanya, itu bukan faktor mobil berarti ya? Bukan sama sekali. Faktor mobil. Bukan sama sekali. Itu faktor gini ya, sebagai atasan yang baik. Oke. Itu gara-gara anak buah. Oke, kenapa tuh waktu itu? Nggak ada di sekitaran dan ngingetin waktu itu. Sementara tim lain itu, ya panitia lain tuh ada semua di situ. Ada asistennya semua. Nggak punya asisten. Ini sekarang kita mau latih lagi ini karena udah lama nggak off-road. Mau ngasah lagi skillnya. Ya, kita udah di Pagedangan sekarang. Kita mau nyoba stretching lagi deh. Sekalian nyobain ini suspensi baru belum kita coba di off-road dan sekalian fender barunya. Berarti ini kayaknya mungkin udah mau ada challenge lagi yang berikutnya road party apa gimana? Nggak tahu nih. Tapi setidaknya kita siap-siap dulu lah. Nih skill dulu nih nomor 1. Jadi nanti kalaupun emang udah tiba-tiba ada challenge apalagi yang off-road berikutnya road party udah siap gitu ya. Udah siap. Ya udah, berarti kita hari ini latihan ya dengan Jimny Champion season 1 part 1. Part 1. Oke. Part 2 ya Om Fitra nggak apa-apa, ini part 1. Ya udah, kalau gitu kita akan main sekitar sini Om. Biar kurang lebih nantinya bisa ngelihat ada progresnya. Saya akan ngeset track buat Om. Aduh, kayak gimana tuh? Ngeset track, nanti di situ kurang lebih kita akan ngeset waktu supaya progresnya ketahuan Om. Nggak usah yang terlalu berat, nggak usah terlalu yang nggak yang bahaya gitu. Yang penting buat perenggangan lagi kaki, tangan, mobil juga gitu. Yang penting udah masuk lah. Gitu. Oke, kita bersiap dulu ya. Kita ke bagian sana. Oke. Oke, kaca kita tutup. Biar nggak belepotan. Udah 4L. Udah 4L.
Jadi kurang lebih kita bikin track buat simulasi, anggapnya lagi challenge nih Om. Ada yang lumpur, ada yang tanjakan turunan lumayan tajamnya. Sambil juga kita nantinya nih, kita akan coba waktuin. Biar nanti ketahuan nih progresnya Om nih gimana. Improvementnya seberapa. Improvementnya ketahuan. Sekarang tapi kita survei dulu ya. Survei dulu. Ini udah 4L. Kita maju lewat langsung nih kubangan lumpur. Go. Pelan-pelan aja dong kalau survei. Iya. Nyangkut nggak? Kita nyantai dulu. Enggak Om, aman. Ini dalam loh kalau nggak salah. Lumayan sih Om. Tuh. Ini ada bunyi baru di belakangnya klotek-klotek. Kiriin lagi. Aduh dalamnya. Tiba-tiba ada yang dalamnya ya. Dalam. Nah begitu udah nyampe permukaan kering kita tekuk kiri Om. Tekuk kiri, terus naikin sini. Ini mah kalau kencang bisa kebolak-balik juga nih jadi. Aman Om. Nanti sambil kita latih ngontrolnya Om. Oke. Itu kalau direm bisa menjungkel ke depan nggak sih? Malah ngejungkel bisa. Bisa ya? Ambil yang ke kiri Om ya. Tapi kalau permukaan licin gitu enggak kali ya? Kalau licin enggak. Kalau kering malah kan kalau kering itu kita rem mendadak tuh ngegrip kan. Malah bisa belakangnya tuh kayak mau nyusul gitu. Iya benar. Jadi kalau mobil yang pendek, semakin dia pendek wheelbase-nya, kita ke kanan ya. Dia itu semakin kalau ketemu turunan yang curam, semakin kayak beresiko mau ngejungkel ke depan. Ini kemana? Kanan nih? Kanan. Makanya kalau waktu itu Om nyoba pas lagi Jimny yang 5 door nih, ketemu yang gitu malah lebih enak kan, lebih aman kan? Iya benar. Walaupun gantian pas lagi nikungnya nggak gesit. Iya. Ini jangan masukin. Ya, kita jadi kiri lagi. Balik lagi berarti ya. Jadi lumayan gundukan tajam ketemu. Jalur-jalur rel yang kayak tadi mesti dikangkanginnya juga ada. Iya. Wah, ngeri juga deh. Nah, ini naik ke atas itu dulu berarti? Ya, kesiniin dulu biar dapat balik arah ke kanannya lagi. Mana sih jalan ini ya? Ya, ini benar. Ini udah terus ini nih, masukin yang ini aja, ikutin jalur yang ini. Nah, di sini lumayan bisa ngelatih kontrol setirnya Om. Iya. Soalnya permukaannya bikin buang kanan kiri. Ini setirnya kemana, mobilnya kemana? Iya benar. Jadi makanya di bagian situ buat ngelatih kita cekatan setirnya. Ngeri sih kalau kenceng itu kayaknya deh. Masih aman Om. Karena itu masih jatuhnya masih safe. Soalnya kanan kiri kan bukan kayak yang jurang atau apa kan. Tapi kayaknya kalau long wheelbase lebih aman. Long wheelbase lebih aman buat kayak gitunya. Iya, tapi belok-belok patahnya kalah sama yang pendek. Kalah sama pendek. Yang mobil kalau semakin wheelbase panjang dipakai off-road itu makin nggak banyak kayak geol-geolnya gitu. Iya, benar. Yang pendek. Benar tuh. Oke. Nah, sekarang mulai kita waktuin. Naikin aja. Kita set waktunya dulu, nanti berapapun juga waktunya. Nanti baru kita set target. Oke. Tetap ngangkat, gue takut. Nggak apa-apa. Aman. Ada tinggal kontrol. Tadi. Oke. Ya, takut kiri. Terus. Oke, pasti dapat sekali. Oke. Ya, cakep. Om suspensinya enak banget ya. Lumayan bedanya di off-road. Enak banget ya. Oh, ini enak sih. Waduh, iya enak banget suspensi. Ini sih enak sih. Oke, di sini kita balik arah ke kanan. Lagi kanan lagi. Ini kita belajar buat ngangin, hati-hati. Oke, kontrolnya bagus. Itu kalau masuk sih. Aku kiri. Oke, kita rapetin kiri lagi, baru tekuk kanan balik arah. Hati-hati di kubangan lumpur, bawahnya nggak rata, semua beda-beda, jadi harus expect tiba-tiba mobilnya buang kanan kiri. Oke, mainin dikit setirnya, ya mainin dikit. Oke, sampai berhenti. Oke, berhenti. Oke. Lambat juga berhenti. Gak apa-apa. Waktunya berapa? 1 menit 18,26 detik. Ini kopi siapa? Kopi siapa? Tumpah.
Ada kopi. Ryan. Kenapa lo kopi nih? Ryan Coffee. 118. Oke. Jadi kemarin itu kalau kita ngomong pas lagi Ntar ada deg-degan dulu. Oh iya napas dulu sambil napas, ya. sambil napas. Kalau kemarin itu memang waktu cepatnya itu di kurang lebih 1 menit rata, Om. Waduh. Tapi jauh juga. memang kan kondisi off-road kan tracknya kan bisa berubah-berubah. Ya, ini aja Waktu tadi itu- udah berubah tuh. Iya, Lebih ini ancur udah pas balik. lebih dalam. Kalau waktu itu kan belum sedalam ini. Tapi minimal kita acuannya sekarang nih Om 118 tadi ya. 118. 118. Oke, kita sekarang akan ngebikin lagi di bawah 115. Sampai nantinya targetnya bisa di 110. Gue ngeri yang di got itu tuh. Kalau misalnya ngeri situ dimasukin aja. Nggak apa-apa. Walaupun posisinya miring, tapi kalau kita ada momentum maju, dia jauh lebih aman daripada kita ngegasnya tuh Nanggung. gas rem nanggung gitu. Soalnya Oke. kalau kita ada momentum, dia laju buat Ya. kayak gravitasi. Karena kita pinggirnya kurang. jurang. Makanya dimasukin ke relnya. Relnya kan tinggi tadi. Mau kita Tinggi. coba masukin? Aman tuh bener. Kita coba ya. Duh. Aman. Kita start lagi. Ini mah dikerjain nih. Oke. Oke, kalemin dulu dikit biar nggak understeer. Oke. Setir siap-siap agak ke kanan ya. Nanti soalnya ngebuang ke kiri. Nah. Kayak gitu kan? Ya, Kan drifting. Oh, oh, mental. Mental lagi. Mental. Oke. Mental lagi dia. Kena ke ini Om. Hah? Tatakan koin Om. Oh, tatakan koin tuh ini. Ah, tatakan koin. Oh. Tatakan koin. Mau diulang aja? Ulang aja deh. Ulang aja ya. Oke. Kita ulang. Oke. Wah, understeer, dibelokin dulu baru tambah gas. Oke, siap-siap ke kananin dikit. Oke. Baru kiri. Ya, cakep. Nah, cakep. Aduh, banyak banget kiri. Nggak apa-apa. Tiba-tiba tajam. Oke. Ya, kanan dikit. Kanan lagi, ambil yang kiri. Ya, lurusin ya. Di sini digas juga enak banget. Tadi nyobain ke kontrol mobilnya sini. Ya. Oke. Kalau dikontrol, kontrol. Oke, ini bagian paling mengerikan sebenarnya. Oke. Masukin aja deh. Ya, yang penting bodi mobilnya udah lurusin dulu. Setirnya lurusin. Nah, tuh kan jauh lebih cepat jadi. Oke. Kita pepet kiri lagi. Ya, kanan patah. Ya, lurusin duluan setirnya. Nah, Dia ada delay ya. siap-siap ke kanan, iya. Mainin dikit setirnya. Oke. Kananin lagi banyak. Oke, stop. Enggak berhenti. ABS lagi kerja gitu. Kerja lagi. Suatu progres yang sangat baik. Oke, berapa? 111.90. Oh, 111.90. 11. Bahkan ini baru percobaan yang kedua udah mendekati target saya 1 menit 10. Tadi di bagian yang Yang kau itu ya. alur air itu pas Iya. dimasukin jadi Aman, jauh aman. lebih Iya, cepat jadi ya dan bisa, aman. malah jadi bisa lebih belok kiri patah itu. Lebih dapat ke kirinya. Itu kan kayak gitu juga track-track yang ada dari kemarin Jimny Challenge kan. Iya, iya. Termasuk model di begitu. bagian yang bisa mangkas waktu. Mangkas tuh. waktu. Oke. Mau lagi emang? Lagi dong. Lagi ya. Oke. Capek deg-degan nih, Di. Oke, sekarang saya targetin Ntar, apa yang bisa diimprove dari tadi? Oke. Yang tadi pertama ini pas masuk di sini Om, itu kalau kekencengan kita understeer malah lurus dulu. Padahal ini kubangan di depan, kita tuh ke kiri. Ke gini. kiri, iya. Jadi kalau modelnya kubangannya ngebelok, Hah? itu modelannya kita nggak bisa ngebut dari pas lurus. Oke. Tapi begitu kepala kita udah arahnya ke sana, Baru gas. baru di situ ngegasnya. Gitu. Terus tadi di bagian yang gundukan situ itu sih udah aman, di bagian sini juga aman. Kalau buat saya akan improve sih lebih di bagian sini lebih rapi. Oke. Jadi kayak tadi yang saya bilang beloknya tuh mesti jaga-jaga, harus lebih duluan. Iya. Karena kalau nanti beloknya belakangan, delay ya, terlambat. keburu emang mobilnya dia. udah begini banget. Hmm. Di bagian sini aja sih yang dipangkas Om. Oke. Gitu. Tadi 111, kita coba target bisa 19. Oke. Oke? Oke. Oke. Bismillah. Yuk. 1 menit 9 Belum, detik belum. target. Ya. Oke. Nah, ya.
Oke, kalem dikit. Oke, nah jauh lebih cepat. Ya, kiri, terus kiriin terus. Ya, oke, cakep. Oke, tahan dikit. Oke, cepat. Oke, kanan. Saya bantu wiper ya Om ya. Oke. Jelas. Oke, tahan dikit dulu. Ya, baru gas lagi. Oke, cakep. Di sini juga lebih cepat dari sebelumnya. Oke, tahan dikit, tunggu lurus. Oke, ya, baru kiri. Oke, pepet kiri. Oke, ya kanan habis. Oke, dikalemin ya dulu. Yang penting udah lurus. Nah, oke. Siap-siap kanan. Ya, Nah, oke. Oke, terus ngeremnya agak lebih dulu ya, karena kita pasti akan ada ngerosor. Oke, kita lihat waktunya akan lebih bagus. Berapa waktunya? 1585. Woi, keren. Gila, baru diajaran dikit gini. Master JJ memang luar biasa. Jadi kemarin kompetisinya dengan berbagai macam mobil pas di track ini itu di 1 menit. Itu yang tercepat dari mungkin sekitaran 40-50 mobil. Jadi kurang lebih kalau Om Mobi kemarin ikut nih pas lagi ada kompetisi Tarkam situ sih udah masuk top 5 ya tuh. Iya harusnya ya. Udah masuk top 5-nya. Minimal buat jadi motivasi, buat motivasi. Oke kan? Wah, lumayan nih. Iya, kasih deg-degan. Okay. Iya. Deg-degan banget, tapi progresnya kenceng banget tuh. Iya, benar. Berarti motong 13 detik. Dari awal 1.18 sampai terakhir 1 menit 5 detik. Iya. 5 detik. Iya. Tapi itu, J, ya. ada bedanya ini sama challenge biasa, challenge di road party. Ya. Challenge road party nggak nyoba. Oh iya, sekali aja, berapapun waktunya ya itu. Waktunya. Nah, biasanya makanya ini yang biasanya kecurangannya itu adalah pada orang nonton, peserta lain nonton. Jadi ini ada giliran pertama yang belum pernah nyoba sama sekali, tapi yang lain nonton. Itu bisa, oh nih nggak bisa lewat sini. Ada contekan. Nah, ya, yang waktu di JSI, ya, semua orang nyontek yang pertama kan, di situ nyangkut, ambil paling kanan. Ya. Terus 2 setelahnya nggak ada yang ngambil paling kanan banget. Kami ngambil paling kanan. Tapi waktu itu 2H. Mental ya, 4x4-nya nggak masuk ya? 2H itu. Oh dari awal, dari awalnya 2H startnya. Udah 4x2. Untung kuat tuh nanjak-nanjak begitu. Iya heran, nah itulah makanya apabila semua persiapan kira-kira kayaknya udah itu ya, pasti kita ada miss lagi, triple check, 4 kali cek ya? Semuanya cek lagi. Udah gitu, nih ada yang lupa, winch. Ya. Pada saat winching yang terakhir, itu nge-winchnya paling lama. Tahu kenapa? Iya. Aki tekor waktu itu ya. Jadi sampai winch hilang lampu semua. Hilang, begitu lepas nyala lagi. Gila, udah sambil ngegas tuh padahal. Berarti benar-benar kemarin pas Jimny Challenge 2 sih banyak banget. Sialnya banyak banget. Tapi mudah-mudahan nih kalau ada challenge selanjutnya akan lebih siap lagi. Nah, komentar di bawah. Challenge apa selanjutnya? Ayo. Nah. Yang seru-seru apa? Apakah bisa 50 juta challenge atau 100 juta, 200 juta challenge bisa jadi. Menarik juga. Menarik itu. Dan apalah, coba komentar di bawah ya, biar yang komen-komen judul itu ketenggelam ke bawah. Iya benar. Jadi kami butuh bantuan Anda untuk ikut komentar pada video ini. Thank you. Benar, siap. Semoga bermanfaat Om, ya. Supaya nantinya kalau road party lanjut lagi challenge, misalnya off-road kan challenge-nya, insya Allah sedikit banyaknya bisa kepake. Pokoknya muter setir lebih awal di tempat yang licin, ya kan? Jangan nginjek gas sebelum posisi kepalanya tuh ke arah. Itu dia. Terus cek channelnya JJ Logi, ya, semua tentang off-roadan ada di sana. Dan Om JJ ini juga mau ikut Dakar. Wah siap. Hah? Insya Allah. Ikut Dakar ya? Semuanya bulan Januari 2026. Januari 2026. Diajak nggak? Ayo dong, boleh dong. Di mana? Di Arab Saudi. Arab Saudi sekalian umroh. Bisa sekalian umroh. Rencananya sih gitu, insya Allah Om. Jadi siapa tahu kalau Om juga bisa nanti ke sana kan, sambil nonton Dakar, abis itu umroh. Iya, benar juga. Iya. Sebentar, di Padang Pasir dong? Iya. Oh ya? Di Padang Pasir. Kayak sorban gitu dong.
Om Mobi sih cocok sih. Om Mobi sih cocok sih. Bisa ya, bisa. Udah pernah pakai sorban zaman dulu nyobain. Oke. Waktu di Abu Dhabi. Oke, thank you aja. Oke, Jangan thank lupa you, tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi Umbi dan Mes Mobi apabila belum beri dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow. Terima kasih telah menonton.